Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 77, halaman 86, hadis qudsi nomor 77, yang secara garis besar hadis qudsi nomor 77 ini berbicara seputar kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang tentu semua kenikmatan itu kelak di yaumul akhir akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah untuk apa, digunakan untuk apa semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, tentu bicara kenikmatan di yaumul akhir itu sangat banyak gitu ya. Kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita ini sangat banyak ya. Baik itu nikmat lahir ataupun nikmat batin ya. Baik itu nikmat yang terkait dengan tuntutan jasmani kita, lahiriah kita, duniawiyah kita, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan ruhaniyah kita, ukhrawiyah kita, ataupun batiniah kita. Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nah, semua kenikmatan itu kelak di yaumul akhir akan ditanya oleh Allah itu. Dalam surat Al-Humazah kan Allah berfirman, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti pada hari kiamat pasti semua kenikmatan itu akan ditanya. Nah, di dalam hadis qudsi nomor 77 ini, hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya awwala yang pertama kali, ma sesuatu yus'alu an yang akan ditanya yaumal kiamati dari seorang hamba, yaumal kiamati pada hari kiamat, yaknil abad dari seorang hamba, minan na'im dari kenikmatan-kenikmatan. Jadi hadis ini berbicara tentang pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan kepada kita terkait kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita kelak di yaumul akhir. Kalau pertanyaan yang terkait dengan ibadah itu
Yang pertama kali ditanyakan itu kan sholat itu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Kalau sholatnya benar, maka potensi ibadah yang lainnya benar. Kalau sholatnya salah, maka potensi salah ibadah yang lainnya pun besar. Kalau pertanyaan yang terkait dengan dosa itu, kelak di yaumul akhir yang pertama kali ditanya itu terkait dengan darah gitu ya. Terkait dengan darah. Barangkali ada seseorang yang pernah menumpahkan darah orang lain. Itu terkait dengan dosa itu. Nah, di sini berbicara tentang pertanyaan Allah yang akan diajukan kepada kita berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan. Yang tentu semua kenikmatan Allah itu besar, Pak. Tidak ada kenikmatan Allah itu yang kecil. Atau yang ada itu besar dan sangat besar itu. Yang sangat besar itu kenikmatan yang terkait dengan nikmat ruhani ya. Nikmat iman, nikmat Islam itu. Ayyuqalu akan ditanyakan lahu kepada seorang hamba itu. Nanti kita ini akan ditanya nih Pak oleh Allah itu. Yang pertama nih, alam bukankah, kalau diterjemahkan satu per huruf begini Pak, apakah lam tidak, nah itu maknanya itu bukankah nusih kami telah memberikan kesehatan laka kepadamu jismaka berkenaan dengan ragamu, fisikmu, badanmu. Jadi wahai anak Adam gitu, bukankah aku dahulu telah memberikan kesehatan terhadap fisikmu? Wahai bapak-bapak, bukankah dahulu aku telah menyehatkan jasadmu? Alhamdulillah kita kan diberikan oleh Allah fisik yang sempurna ya. Fisik yang lebih baik bila dibanding dengan makhluk yang lain. Allah berikan kesehatan ya. Ya pada umumnya lah manusia pada saat lahir itu Allah berikan kesehatan. Kalaupun hari ini ya barangkali satu persatu kesehatan itu sudah mulai diambil oleh Allah. Satu persatu penyakit mulai berdatangan dalam diri kita. Di samping itu merupakan takdir Allah gitu ya. Di samping merupakan sunnatullah ya. Disebut takdir Allah karena kan apa yang menimpa diri kita tidak lepas dari ketetapan Allah. Disebut sunnatullah karena yang namanya perjalanan hidup kan begitu. Jadi kalau dulu kuat ya wajar kalau sekarang lemah. Kalau dulu sakit sehat wajar kalau sekarang mulai ada sakit. Atau bisa jadi penyakit-penyakit yang menimpa diri seseorang itu ya karena kesalahannya Pak. Saya katakan karena kesalahan, bukan karena dosa ya. Belum tentu semua yang namanya salah itu dosa gitu. Belum tentu yang namanya salah itu semuanya dosa. Ada juga kesalahan-kesalahan yang tidak berakibat dosa, tapi berakibat rugi gitu. Kalau rugi pasti gitu.
Kalau dosa belum tentu. Dahulu bapak-bapak ketika muda sok polontong kan Pak gitu, pakai motor tera di baju gitu Pak, atau lamun hujanan memotoran peting-peting begadang sampai ke jam 2 gitu, minum kopi 8 gelas sapoe gitu ta, murak cabe sakilo sapoe ta, eta kesalahan eta Pak, kesalahan di masa lalu. Nah akibatnya kan sekarang Pak, sekarang sudah mulai terasa kan ya, sok aya cara rangkel kan gitu, sok aya nyeri punuk gitu, lamun jalan geus mulai cingket, mulai cing sireumeuh, eta teh akibat masa lalu teh Pak, yang dulu mungkin kita tidak menyadarinya gitu. Jadi ada juga yang berkaitan dengan takdir Allah, sunnatullah, ada juga yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Cuman pada dasarnya kita ini oleh Allah diberikan kesehatan terkait jasmani kita. Nah nanti ditanya oleh Allah itu kelak di yaumul akhir, bukankah dahulu aku ini telah menyehatkan badanmu, wa nurwiyaka, dan nurwiyaka, dan aku ini telah memberikan kamu minal ma'il barid, air yang segar gitu. Artinya nih di samping Allah itu memberikan nikmat jasmani, Allah pun memberikan nikmat untuk memenuhi tuntutan jasmani. Ini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Kelak di yaumul akhir itu kaki seorang hamba ya, kaki kita manusia itu tidak akan bergeser sedikit pun Pak, tidak akan bergeser 1 inci pun sebelum ditanya oleh Allah 4 hal gitu. Pertama an umrihi, fima abnahu, kita ini akan ditanya terkait umur kita gitu. Digunakan untuk apa umur itu? Tempo hari pernah kita sampaikan bahwa umur itu adalah modal dasar yang Allah berikan kepada kita. Baru setelah umur itu ada nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat kesehatan gitu Pak ya. Tapi modal dasarnya itu umur. Yang walaupun modal yang Allah berikan berkenaan dengan umur itu beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek gitu Pak ya. Nah kita ini alhamdulillah termasuk kategori orang-orang yang diberikan oleh Allah umur yang cukup panjang nih Pak. Aya nu 60 tahun mungkin Pak ya, aya nu 65, aya 70. Ya kan nikmat umur nih. Akan ditanya kelak di yaumul akhir itu, untuk apa umurnya itu digunakan gitu. Jadi nih kalau kita diberikan umur 60 tahun Pak ya, taruhlah ambil masa sebelum baliknya 15 tahun. Kalau masa sebelum balik kan belum dicatat, berbuat baik belum dicatat pahala, berbuat dosa salah belum dicatat dosa. Berarti yang dicatat itu 45 tahun. 45 tahun itu lebih banyak taatnya gitu, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak istighfarnya, lebih banyak berbuat dosanya, lebih banyak
dermawannya, lebih banyak pelitnya gitu. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah atau lebih banyak menjauhkan diri kepada Allah. Lebih banyak mengendalikan emosi atau lebih banyak mengumbar emosi. Tuh ditanya tuh yang 45 tahun itu nanti kelak di yaumul akhir itu. Suatu hari seorang sahabat dari Baduy ini Pak, orang Arab gunung, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Rasul menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang lalu ibadahnya baik. Nah ini orang yang paling beruntung gitu Pak. Umurnya panjang, ibadahnya bagus. Lalu siapakah orang yang paling rugi, yang paling buruk itu? Rasul menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi buruk amalnya Pak. Semakin panjang semakin banyak keburukannya, semakin banyak kejahatannya. Nah kita berharap mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah, diperbagus juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ayeuna geus 70 tahun deh teruslah diperbaiki, terus ditingkatkan gitu. Sehingga kalaupun Allah mentakdirkan umur kita panjang, itu dalam rangka untuk memperbanyak bekal kita, pahala kita kelak di yaumul akhir. Kemudian yang kedua, kaki seorang hamba itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun sebelum ditanya an jasadihi, terkait dengan fisiknya, fima ablahu, untuk apa fisiknya itu digunakan, dengan apa fisiknya itu dilatih. Itu Pak, kan kalau bicara fisik nih Pak, kalau bicara fisik nih ada fisik itu yang terkait dengan fisik bagian luar gitu Pak. Ada fisik itu yang terkait dengan bagian dalam. Ada fisik yang lahir, ada fisik yang batin. Dalam fisik kan ada tenaga, nah itu Pak. Tenaga kita, energi kita itu digunakan untuk apa saja selama ini. Nah itu. Kemudian kaki kita selama ini lebih banyak melangkah kemana. Tangan kita kinerjanya selama ini seperti apa gitu. Mulut kita selama ini bicaranya, ngomongnya seperti apa gitu. Telinga kita yang didengarkannya apa saja, mata kita yang dilihatnya apa saja, dan lain sebagainya Pak. Itu pertanyaan yang terkait dengan fisik gitu. Yang ketiga an ilmihi, nah, yang akan ditanya itu terkait dengan ilmunya. Ma amila fihi, apa yang diperbuat dengan ilmunya. Ilmunya ini nih, ilmu nafi atau ilmu ghairu nafi, itu ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang mendatangkan madarat itu. Ilmu yang membangun atau ilmu yang merusak gitu. Ilmu yang menciptakan kemaslahatan atau ilmu yang menciptakan kemadharatan. Ilmu yang bisa membimbing ke surga atau yang bisa mendorong ke neraka kan gitu. Nah itu ditanya terkait dengan ilmunya itu Pak. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling panjang itu pertanyaan an malihi,
terkait dengan hartanya. Pertanyaan terpanjang ini, terberat ini Pak, dan paling banyak manusia yang gagal, yang tidak lolos terkait pertanyaan yang keempat berkenaan dengan harta. Jadi an malihi, nah, tentang hartanya. Apa yang ditanya tentang hartanya itu? Satu, min aina iktasabahu, dari mana sumber hartanya itu nih, sumbernya dulu Pak. Jadi kalau harta itu diibaratkan air, ini sumbernya dari mana nih air itu? Dari comberan gitu, atau dari mata air, atau dari air hujan gitu, atau barangkali dari pegunungan gitu Pak. Sumbernya tuh. Nah, sumber rizki kita nih, katakanlah pekerjaannya dari mana nih sumbernya. Maka disinilah pentingnya seseorang itu selektif ya dalam mencari pekerjaan. Agar selektif dalam mencari pekerjaan itu kan prosesnya panjang itu Pak. Dari mulai proses pendidikan gitu ya. Dulu sekolahnya di mana, kan biasanya nih yang namanya sekolah itu akan berujung kepada pekerjaannya di mana nanti gitu. Walaupun barangkali banyak juga yang tidak linier, tapi biasanya kan linier gitu. Orang sekolahnya di ini, nanti kerjanya tidak jauh dari itu. Orang kerja sekolahnya di situ, nanti kerjanya tidak jauh dari situ. Nah, itu harus dipersiapkan dari mulai sekolah Pak nih, agar betul-betul sumber rizkinya itu selektif lah, selektif. Kemudian yang kedua, kaifa, nah bagaimana nih cara mencari rizkinya itu. Nah, terkait dengan bagaimanapun kan banyak. Apakah ketika mencari rizkinya itu melalaikan hak Allah atau memperhatikan hak Allah gitu ya. Kan ada orang mencari rezeki itu sampai melalaikan sholat gitu Pak ya. Ada orang yang mencari rezeki itu dengan cara merugikan orang lain gitu ya. Kamu zaman kiwari Pak, zaman nu hararese duit cenah gitu. Boro-boro yang anu halal nu haram ge hararese cenah nama. Nah, akibat jargonnya seperti itu, akhirnya berbagai macam cara dilakukan gitu dalam mendapatkan uang, dalam mendapatkan rezeki. Jadi dalam mencarinya seimbangkanlah antara tuntutan akhirat dengan tuntutan dunia. Dalam arti seimbang itu tidak mesti 50-50 Pak. Lebih beratlah sedikit tuntutan akhirat dibanding tuntutan dunia. Perhatikan hak Allah, perhatikan hak kita, perhatikan juga hak orang lain. Jangan sampai mengabaikan hak Allah, jangan sampai juga mengabaikan hak kita, jangan sampai mengabaikan hak orang lain. Dulu para sahabat nih kalau membagi harta itu terbagi 3. Satu, harta itu sepertiganya itu digunakan untuk dirinya Pak, untuk kebutuhan dirinya, untuk makan, untuk minum, pakaian, kesehatan, lain sebagainya. Sepertiga. Kemudian sepertiga lagi itu adalah untuk tambahan modal, atau barangkali kan yang namanya usaha itu dalam perjalanannya suka ada penurunan Pak. Mungkin penurunan itu ada yang hilang barangnya, ada yang rusak, atau ada kenaikan lalu kita lambat menaikkan. Nah, itu sepertiganya digunakan untuk itu.
dan sepertiganya lagi digunakan untuk memenuhi hak Allah gitu. Digunakan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Itu cara membagi dulu para sahabat seperti itu. Nyatu orang mah tuh bisa seperti itu gen. Ya bisa-bisa tuh tung sepertiga lah untuk zakat infak sedekah masa parapat itu. Parapat. Zakatnya dijelaskan 2,5% lah gitu Pak. Infak sedekahnya silahkan bebas itu. Kalau infak sedekah kan tidak ada ukuran pastinya, sarelana saridonya semampunya kan gitu kalau infak. Nah itu dulu para sahabat dalam memetakan pengelolaan harta seperti itu. Jadi yang kedua yang ditanya itu adalah bagaimana cara mendapatkannya. Jadi tidak hanya cukup bicara dari mana sumbernya, tapi yang kedua bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, ila aina, atau dalam bahasa hadisnya itu bima anfaqahu, kemana harta itu dibelanjakan gitu. Dalam hal apa harta itu dibelanjakan? Ada orang itu kan yang diberikan rizki oleh Allah, harta oleh Allah, dibelanjakannya fi sabilillah, di jalan Allah. Ada juga yang dibelanjakannya itu fi sabilis syaitan, di jalan setan. Ada harta itu yang digunakan untuk taat. Nah inilah harta yang diberkahi. Hartanya itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ada yang hartanya itu digunakan untuk maksiat. Maksiatnya macam-macam Pak. Bisa karena hartanya dia menyombongkan diri gitu. Bisa karena hartanya dia menjadi tidak kenal dengan orang lain. Bisa dengan hartanya dia melalaikan ketaatan kepada Allah. Itu ada orang yang menggunakan hartanya itu fisabilis syaitan. Nah karena tiga hal itulah pertanyaan terkait dengan harta itu sangat lama. Semakin banyak hartanya semakin lama juga, dan semakin banyak pertanyaannya. Nah, tentu nih yang dimaksud oleh hadis itu bukan berarti kita tidak boleh rajin bekerja gitu. Tetaplah rajin bekerja mah. Cuman tadi sumbernya, caranya, kemudian penyalurannya diperhatikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.